Nyai udah, Les udah. Ya, rolling. Iya Nyai, melihat kabar yang sedang ramai sekarang ini tentang Ayu Ting Ting yang kembali batal menikah. Mungkin kalau dilihat dari perawangannya atau dari sisi Nyai yang ada, gimana sih Nyai sebenarnya ini? Ada faktor apakah sebenarnya? Oke, kalau di dalam hubungan mereka berdua ini ada faktor sebenarnya faktor masa lalu ya. Faktor masa lalu yang mungkin dari Mbak Ayu Ting Ting masih belum bisa menerima itu, mungkin suka dari yang di masa lalu dari pasangannya ini yang selalu membuat dia rasa hati dia jadi nggak nyaman kayak gitu. Dari posisi perempuan atau kalau dibilang ada, jawaban saya mungkin di masa lalu dari yang laki-lakinya. Tapi dari secara penerawangannya dari CEO-nya atau tahun mereka itu memang ada kecocokan atau tidak? Oke, kalau melihat dari unsur ya, air ketemu air, orang air ketemu air ini biasanya tuh keras sama keras, punya prinsip masing-masing, egonya sangat kuat. Jadi jawaban saya ya kalau dibilang dua-duanya nih bisa bersatu, semua orang tuh pasti bisa bersatu. Walaupun kata orang ciong, walaupun tidak cocok, pasti semua kan jodoh tuh ketentuan Tuhan. Kalau mereka dua ini tidak bersatu bukan masalah karena ada unsur apapun, tapi yang dapat saya dari hubungan mereka ini memang sudah tidak ada kecocokan sama sekali, dan unsur pun sangat mengaruh sebenarnya buat mereka. Tapi kan ketentuan Tuhan ya, kita ini kan hanya terawangan ya, jadi seperti unsur ini sama masalah hubungan mereka ini kan ketentuan Tuhan sama sekali kayak gitu. Jadi kalau unsur mereka, jawaban saya sih tidak begitu cocok. Nah ini kalau kita ngomongin batal menikah itu kan termasuk yang sangat prinsip ya. Maksudnya ya, apakah faktor itu agak parah Nyai sampai agak lebih fatal gitu sampai akhirnya batal gitu? Jadi kalau dibilang agak parah membatalkan ini kan sebenarnya dari pihak dari perempuannya, karena merasa kayaknya kalau saya menjalani hubungan ini kalau seperti ini kayaknya nggak cocok kayak gitu loh, kayaknya rasanya nggak nyaman, lebih bagus daripada saya menjalani suatu hubungan di suatu saatnya akan ada perpisahan, lebih baik mulai dari sekarang saya mundur. Itu dari pemikiran dari Mbak Ayu Ting Ting itu yang saya lihat. Nyai, apakah ini kan infonya bahwa Ayu Ting Ting sendiri tidak bisa move on dari masa lalunya, mungkin ada seseorang yang benar-benar sampai saat ini masih diharapkan, apakah memang benarnya? Oke, kalau dia masih mengharapkan seseorang sih jawaban saya enggak sih, tapi ini adalah sesuatu hal yang dia, karena dia pernah merasa gagal dalam hubungan rumah tangga, jadi dia agak sedikit teliti, karena orang air itu kalau pernah gagal dalam sesuatu hal itu akan menjadi suatu pelajaran buat dia, jadi dia akan agak sedikit memilih pasangan ini yang akan ke depannya, karena kan orang menikah kan tidak untuk, ibaratnya tidak untuk berganti-ganti, tapi untuk sekali seumur hidup kan seperti itu. Jadi jawaban saya kayak Mbak Ayu Ting Ting ini sedikit agak selektif untuk memilih pasangan sebenarnya. Nah ini kan juga bisa dibilang nggak cuma sekali kalau Ayu Ting Ting ini batal menikah. Banyak juga netizen yang mempertanyakan kenapa kok ada salah di mana dan segala macamnya. Apakah kalau dari segi perawangannya ada faktor-faktor yang menjahati nggak sih? Oke, kalau kalau saya lihat dari unsur lahir tahun ini, jawaban saya sih tidak ada pengganggu, cuman lagu itu adalah doa. Pernah sesuatu hal banyak yang terjadi, artis-artis penyanyi yang mereka lakukan menyanyikan lagu itu akan dijalani oleh kehidupan mereka sendiri. Hampir banyak yang seperti itu. Kenapa? Nyanyi itu adalah sesuatu, lagu itu adalah suatu doa. Apalagi kalau orang meresapi saat dia menyanyi itu, jadi dia akan masuk, energi itu akan masuk. Jadi jawaban saya, ini kan dia pernah suatu dulu lagu dia booming kemana-kemana kan, lagunya alamat palsu ya. Jadi yang datang ke dia ini selalu tidak ada yang pas bagi dia, selalu ada yang kurang pas, selalu ada kurang pas, selalu kurang pas. Jadi jawaban saya ini sih efek dari mungkin dari lagu yang dinyanyikan dulu, karena kadang-kadang ya orang menyanyikan lagu itu selalu meresapkan dengan hati dia. Kenapa? Energi resapan itu akan masuk ke dalam kita. Kalau energinya galau, biasanya orang yang menyanyikan itu lagi galau, tambah melo. Kan seperti itu. Jadi jawaban saya mungkin ini ada efek sih. Nah, ini kan infonya kabarnya bahwa putusnya hubungan antara Ayu dan Dana ini karena mungkin dari pihak keluarga Ayu, apakah memang benarnya ini? Oke, kalau dari pihak keluarga Ayu sedikit banyak kan karena namanya orang tua melihat mungkin ada mungkin dari Mbak Ayu menceritakan sesuatu hal yang membuat orang tua merasa kurang nyaman. Mungkin orang tua merasa
lebih bagus mengambil keputusan. Jadi saran saya sih, pendapat saya yang saya terawang juga, kayaknya orang tua memang ada ikut campur, tapi melihat takutnya nanti suatu kejadian di saat mereka menjalani pernikahan ternyata nanti ada kegagalan di belakangnya, itu yang dipikirkan oleh orang tua. Nah, banyak juga yang mau netizen kan kalau mohon maaf keluarga Ayu ini katanya lebih melihat faktor ekonominya. Apakah benar nggak sih Nyai untuk mencari menantu? Oke, kalau dibilang dari faktor ekonomi sih, ya pasti semua orang ya pasti melihat seperti itu. Apalagi kan melihat anaknya kan mungkin lebih hidup lebih mapan, kan seperti itu. Jadi semua orang tua pasti mencari pasangan anaknya itu yang lebih baik, kan seperti itu. Yang kira-kira tidak menambah beban untuk anak, kan semua orang tua seperti itu. Nah, Nyai, ini kan dengan putusnya hubungan mereka ini, menurut Nyai, ini yang lebih gampang move on nih nantinya antara Ayu dan Dana ini siapa sih duluan? Jawaban saya sih Ayu sih. Oh, lebih gampang untuk cepat move on ya? Iya, Ayu. Kalau untuk dari segi jodoh, mungkin siapa duluan yang akan mendapatkan jodohnya setelah kejadian? Jawaban saya sih yang cowok lagi sih, yang duluan. Oke. Artinya Ayu sendiri mempunyai sedikit traumatik masa lalu. Ada trauma yang di masa lalu. Kan dia pernah gagal. Oh. Setelah gagal ternyata dari pihak keluarga dari laki-laki kan dulu tidak menerima adanya Ayu Ting Ting toh, kan seperti Iya. itu. Jadi tidak setuju. Ya, inilah yang dipikirkan oleh keluarganya. Dan ini juga yang dipikirkan oleh Ayu Ting Ting. Kenapa? Dia tipikal orang yang kalau ada sesuatu hal itu dia akan mengingat. Seperti itu. Berarti faktor terbesar itu lebih ke traumatik diri sendiri. Kalau dibilang trauma ya pasti ada trauma. Pasti kan semua yang saya lihat Mbak Ayu Ting Ting ini mencari pasangan yang memang dia rasa harus nyaman dengan dia. Kan seperti itu. Tapi pada akhirnya nanti cepat atau lambat akan menemukan jodohnya kan, tapi Nyai gitu. Oh pasti dapat jodoh. Jodoh itu kan Tuhan yang mengatur, bukan seorang manusia. Kita seorang manusia ini semua berusaha. Ada orang yang sudah berusaha banget, udah dapat, ternyata di saat mau melakukan akad ada yang meninggal, ada yang membatalkan, kan macam. Jadi saya bilang semua pasti akan mendapat pasangan. Siapapun pasti akan dapat pasangan dikasih Tuhan. Seperti Mbak Ayu Ting Ting pun di suatu saat pasti akan mendapat pasangan yang terbaik buat dia. Menurut Nyai, mungkin sebagai tips ya untuk Mbak Ayu Ting Ting, dari unsur air ini lebih baik bertemu dengan unsur apa? Oke, kalau orang air ini lebih baik ketemu unsur biasanya minimalnya unsur kayu. Jadi di belakangnya itu angka 4 dan 5. Kenapa? Dia bisa mengatur pasangannya. Tapi yang agak sedikit bekerja keras pasti yang air. Seperti itu. Tapi kalau dia mau mencari yang pasangan yang seimbang dalam kehidupan dia, dia harus mencari unsur logam. Berarti angka 0 dan 1 di belakang tahun lahirnya. Tapi setelah Februari ya. Jadi dia lahir bulan Februari, entah tanggal 30 atau bulan Maret, itu angka 0 dan 1 berarti itu logam. Kapan sih itu bisa boleh diambil pasangan itu. Jadi dia mempunyai karir sama-sama naik. Tapi kalau dia mendapat pasangan yang angka 4 dan 5, itu yang akan menonjol nanti itu Ayu Ting Ting. Kan seperti itu, karirnya juga akan naik. Tapi karir pasangannya pasti akan turun, pasti di bawah dia seperti itu. Tapi kalau dia mendapat pasangan yang logam, mereka dua karirnya akan naik sama-sama seperti itu. Oke, ini kan kemarin sempat ada yang menginfokan bahwa dengan putusnya hubungan mereka ini, ada yang menganggap bahwa Ayu ini belum bisa move on dari, mungkin bisa dibilang ada artis inisial B. Apakah memang benarnya ya? Adakah pihak ketiganya? Kalau jawaban saya ada pihak ketiga, enggak sih. Karena yang saya lihat gini loh. Yang saya lihat dari Ayu Ting Ting, dia tipikal perempuan yang kerja keras, ya, tulang punggung juga. Jadi dia bukan ada trauma, mungkin dia tidak bisa melupakan masa lalu, itu kan saya enggak. Tapi dia merasa gue cari pasangan yang benar-benar bisa menerima menerima saya apa adanya. Itu yang dia pikirkan. Satu, kedua lagi dia tuh kan orang yang selama ini kan dia bisa hidup sendiri, keuangan dia bisa cari sendiri, mandiri banget. Jadi dia pikir materi, ya dia udah punya materi. Dia cari kan hanya laki-laki yang bisa menerima dia apa adanya dan bisa menyayangi anak dan keluarganya itu. Tapi tipikal Mbak Ayu Ting Ting tidak mau ada permasalahan di belakangnya, itu yang dia tidak mau. Kenapa? Karena pernah terjadi itu di dalam pernikahan dia, ternyata kan gagal. Kan seperti itu, dulu kan gagal menikah, mungkin sempat menikah ya. Sempat menikah ternyata ada perceraian. Nah itu loh, jadi dia nggak mau karena dia merasa kan saya bisa cari uang. Nah, jadi saya harus mencari pasangan yang benar-benar bisa menerima dia dan anaknya sama keluarganya seperti itu.
Nah, ini mungkin kedepannya nih untuk si Kak Ayu sendiri, mungkin menurut penerawangan Nyai gitu, apakah nanti jodohnya dari Kak Ayu sendiri dari kalangan artis kah atau pengusaha? Jawaban saya mungkin ini akan ada kalangan dari pengusaha. Kalau untuk si Fardana sendiri, kedepannya mungkin apakah nanti Fardana duluan yang akan cepat, maksudnya apa ya, ke jenjang ke serius gitu, maksudnya yang nikah duluan gitu? Jawaban saya kalau mereka ini berpisah betul-betul, yang akan cepat dapat pasangan kayaknya dari pihak laki-laki Muhammad Fardana ini. Berarti kalau untuk Ayu sendiri masih lama ya? Masih karena dia masih enjoy kok, walaupun karena dia kan perempuan yang bisa cari uang, jadi dia tidak prioritaskan banget pasangan ini kan kayak gitu. Tapi ada orang, kalau orang yang tidak bisa cari uang sama sekali, pasti dia prioritaskan gue harus cari pasangan supaya bisa menghidupi saya. Tapi kan kalau Mbak Ayu Ting Ting ini tipikal orang yang saya udah bisa, saya punya semua, jadi saya ya kalau memang jodoh ya saya terima, kalau nggak ada ya mau apa lagi gitu loh. Jadi kalau orangnya kayak gitu sekarang.